Pos ronda di ujung desa itu biasanya menjadi tempat para warga berkumpul setiap malam untuk berjaga-jaga. Sebagai desa yang cukup terpencil, ronda malam menjadi rutinitas yang tidak pernah terlewatkan, terutama untuk menjaga keamanan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, malam itu terasa berbeda. Sejak sore angin berhembus lebih kencang dari biasanya, membuat dedaunan bergesekan dan menciptakan suara gemerisik yang tidak nyaman. Pak Darto, yang sudah terbiasa berjaga malam, merasakan sesuatu yang ganjil. Meski langit cerah dan bulan bersinar penuh, ada perasaan berat yang menekan dirinya. Bersama 3 orang rekannya, Karman, Andi, dan Surya, Pak Darto memulai tugas malamnya di pos ronda. Mereka duduk mengelilingi meja kecil, bermain kartu sambil sesekali mengawasi jalan desa yang sepi. Anginnya aneh malam ini, kata Karman sambil melirik keluar pos. Kok rasanya nggak biasa ya? Andi yang biasanya cuek hanya mengangkat bahu. Mungkin cuma perasaanmu aja, Karman. Lagi pula, angin di desa ini memang sejuk. Pak Darto hanya mendengarkan. Dia juga merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi memilih untuk tidak menambah kecemasan. Namun, suasana semakin terasa janggal ketika tiba-tiba lampu di pos ronda mulai berkedip-kedip. Padahal malam masih belum terlalu larut. Kenapa lampunya, Pak? Tanya Surya dengan nada khawatir. Pak Darto mengerutkan kening. Mungkin ada konsleting, tapi kita cek dulu nanti. Suasana semakin sunyi, bahkan suara jangkrik yang biasanya ramai, kini nyaris tak terdengar. Udara semakin dingin, membuat para pria yang berjaga mulai merasa tidak nyaman. Mereka mencoba melanjutkan permainan kartu, tetapi fokus mereka telah terganggu. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Suara itu terdengar jelas di jalan setapak yang mengarah ke pos ronda. Pak Darto berdiri, matanya waspada memandang ke arah suara itu berasal. Namun yang mengejutkan adalah, langkah kaki itu berhenti tiba-tiba, dan tidak ada siapapun yang muncul di jalan. Apa tadi kamu dengar langkah kaki? Tanya Karman sambil menoleh ke teman-temannya. Ya, aku dengar, jawab Karman sambil bangkit berdiri. Tapi kemana orangnya? Pak Darto menghela nafas. Mungkin dia balik arah, atau kita cuma halusinasi. Tapi lebih baik kita tetap waspada. Dengan rasa was-was, mereka kembali duduk. Tetapi malam yang seharusnya tenang berubah menjadi penuh ketidakpastian. Setiap suara kecil membuat mereka terlonjak, dan setiap bayangan yang bergerak membuat hati mereka berdetak lebih cepat. Malam semakin larut, dan keheningan semakin mencekam. Angin yang tadi berhembus kencang, kini berhenti sepenuhnya, seolah dunia sedang menahan nafas. Pak Darto merasa ini bukan malam ronda yang biasa. Dia menatap bulan yang menggantung di langit, terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya, seolah-olah mengawasi desa dengan tatapan dingin. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pos ronda, membuat mereka semua tersentak. Ketukan itu terdengar begitu keras dan mendadak, membuat keempat pria yang berjaga terlonjak dari tempat duduk mereka. Rasa takut langsung menyeruak di antara mereka. Pak Darto yang paling senior mencoba menenangkan dirinya dan mendekati pintu dengan langkah hati-hati. Siapa di luar? Tanyanya dengan suara serak. Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang menyambut. Ketukan tadi terdengar nyata, tetapi anehnya, tidak ada tanda-tanda kehadiran seseorang di luar. Pak Darto menelan ludah, lalu dengan perlahan membuka pintu pos ronda. Di luar hanya ada kegelapan dan jalan desa yang sepi. Tak ada satupun orang yang tampak. Bulan purnama bersinar terang, tetapi kehangatannya terasa dingin dan menakutkan. Pak Darto mengamati sekeliling mencari jejak siapapun yang mungkin telah mengetuk, namun tidak menemukan apapun. Dengan perasaan tidak tenang, dia menutup pintu kembali dan berbalik menghadap teman-temannya yang kini berdiri mematung dengan wajah tegang. Tidak ada siapa-siapa di luar, ucapnya lirih. Apa mungkin kita cuma berhalusinasi, Pak? Tanya Andi dengan nada cemas. Entahlah, tapi ini bukan halusinasi. Aku yakin tadi ada yang mengetuk pintu.
jawab Pak Darto. Mereka semua kembali duduk, tetapi kali ini suasana semakin tegang. Mereka tidak bisa lagi mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, ketukan tadi masih terngiang di kepala mereka, seolah-olah mengingatkan akan adanya bahaya yang mendekat. Karman mencoba mencairkan suasana dengan bercanda. Mungkin tadi itu cuma angin yang mengetuk pintu ya. Surya yang sejak tadi diam, tiba-tiba bicara. Aku rasa ini bukan sekadar angin atau halusinasi. Ada yang aneh dengan malam ini. Pak Darto mengangguk setuju. Kita harus tetap waspada. Jangan ada yang keluar dari pos ronda tanpa alasan yang jelas. Mereka semua mengangguk. Namun, di dalam hati masing-masing dari mereka merasa bahwa malam ini tidak akan berlalu dengan mudah. Ada sesuatu yang mengintai di luar sana, sesuatu yang menunggu momen yang tepat untuk muncul. Mereka mencoba melanjutkan permainan kartu. Tetapi, suasana sudah terlalu mencekam. Setiap kali ada suara kecil di luar pos, mereka langsung menoleh dengan cepat, berharap tidak ada lagi kejadian aneh yang muncul. Tetapi ketegangan semakin meningkat ketika lampu di pos ronda kembali berkedip-kedip. Apa yang terjadi dengan lampu ini? Gumam Karman dengan nada ketakutan. Pak Darto berdiri lagi dan memeriksa lampu itu. Mungkin ini hanya masalah teknis, ucapnya meski dia sendiri merasa tidak yakin. Tiba-tiba lampu padam sepenuhnya meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Hanya cahaya bulan dari luar yang menerangi sedikit bagian dalam pos ronda. Keempat pria itu kini saling menatap dengan panik, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di tengah kegelapan, mereka mendengar suara gemerisik dari luar, suara langkah kaki yang mendekat lagi. Namun kali ini, langkah kaki itu terdengar lebih berat dan lebih jelas, seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar sedang mendekati pos ronda. Mereka merasa nafas mereka tertahan, dan sebelum mereka bisa bereaksi, suara ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih mendesak. Ketukan itu tidak lagi terasa seperti sekadar sapaan biasa. Ada sesuatu yang mengerikan di balik suara tersebut, seolah-olah ada sesuatu yang mendesak ingin masuk. Keringat dingin mengalir di dahi Pak Darto saat ia menatap pintu yang kembali tertutup rapat. Di luar, kegelapan terasa semakin pekat, dan langkah kaki itu kini terdengar berhenti tepat di depan pintu. Pak, apa kita buka pintunya? Tanya Andi dengan suara bergetar, seolah-olah dia tahu bahwa apapun yang ada di balik pintu itu, mereka tidak akan menyukainya. Pak Darto ragu, seluruh instingnya mengatakan bahwa mereka tidak boleh membuka pintu itu. Tetapi rasa penasaran yang membara membuatnya terbelah antara ketakutan dan keinginan untuk tahu. Dia menoleh ke arah yang lain, berharap mendapat jawaban dari mereka. Tetapi yang terlihat hanya wajah-wajah cemas yang menunggu apa yang akan dia putuskan. Tunggu di sini, ucap Pak Darto akhirnya mengambil langkah kecil menuju pintu. Dia mencoba menenangkan diri, tetapi tangan yang memegang gagang pintu gemetar hebat. Perlahan, dia membuka pintu itu hanya sedikit, cukup untuk melihat keluar. Seketika angin dingin menyapu masuk, membuat bulu kuduknya berdiri. Di luar, jalan desa tetap sepi, tapi sekarang ada sesuatu yang membuatnya bergidik. Sebuah sosok berdiri tidak jauh dari pos ronda, tepat di bawah bayangan pohon besar yang biasa mereka lewati saat pulang. Sosok itu tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Dan meskipun Pak Darto tidak bisa melihat wajahnya, dia bisa merasakan tatapan dingin yang mengarah ke arahnya. Ada apa di luar, Pak? Suara Karman terdengar dari belakang, membuat Pak Darto sedikit tersentak. Dia menoleh sekilas, mencoba berbicara tanpa menunjukkan ketakutannya. Ada sesuatu, tapi aku tidak tahu pasti apa itu. Sosok itu masih berdiri di tempatnya, tidak bergerak sama sekali. Namun kehadirannya terasa begitu menekan. Pak Darto merasakan kakinya mulai lemas, tetapi dia mencoba mempertahankan ketenangannya. Pak Darto tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok tersebut.
Ada sesuatu yang sangat salah, tetapi dia tidak bisa mengartikulasikannya. Perlahan sosok itu mulai bergerak, namun bukan mendekat, melainkan melayang tanpa suara, seolah-olah tidak menapak tanah. Melihat itu Pak Darto merasakan dadanya sesak. Sosok tersebut semakin mendekat, dan seketika itu juga pintu pos ronda yang sedikit terbuka tertutup kembali dengan sendirinya, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mendorongnya. Pak Darto mundur dengan wajah pucat pasi, dan sebelum bisa mengucapkan apa-apa, lampu di dalam pos ronda kembali menyala dengan tiba-tiba. Namun, kali ini suasana di dalam pos terasa berbeda. Ruangan yang semula hanya diisi oleh 4 orang itu, kini terasa lebih sesak. Perasaan bahwa ada sesuatu yang ikut masuk bersama mereka semakin kuat. Karman, yang duduk paling dekat dengan pintu, tiba-tiba merasa seolah ada yang mengawasinya. Ia menoleh ke sekeliling, dan mendapati bayangan aneh di sudut ruangan. "Apa itu?" bisik Karman. Suaranya hampir tidak terdengar. Andi dan Surya menoleh mengikuti arah pandang Karman. Di sana, di sudut yang gelap dan nyaris tak tersentuh cahaya lampu, ada sesuatu yang tidak seharusnya berada di sana. Bayangan itu berbentuk samar, tetapi terlihat seperti siluet seseorang berdiri. Dia menghadap mereka. Pak Darto yang akhirnya menyadari kehadiran bayangan itu langsung mengambil senter dari atas meja. Dengan tangan gemetar, dia menyalakan senter itu dan mengarahkannya ke sudut ruangan. Namun, ketika cahaya senter menyinari sudut tersebut, bayangan itu lenyap begitu saja meninggalkan hanya kegelapan. "Ini tidak mungkin," gumam Surya. Wajahnya mulai memucat. "Kita harus keluar dari sini." Namun, sebelum mereka bisa bergerak, pintu pos ronda tiba-tiba terkunci dengan bunyi klik yang keras, seolah dikunci dari luar. Mereka semua terkejut, dan Pak Darto dengan cepat mencoba membuka pintu itu kembali. Namun sia-sia, pintu itu tidak bergerak sedikit pun, seakan ada kekuatan besar yang menahannya dari luar. "Apa yang terjadi?" terlihat Andi panik. "Aku tidak tahu, tapi kita tidak bisa tinggal di sini," jawab Pak Darto dengan nada tegas, meski dia sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba terdengar suara tawa pelan yang menggema di dalam pos ronda. Suara itu terdengar seperti berasal dari mana-mana, membuat bulu kuduk mereka semakin berdiri. Mereka semua berdiri dalam ketakutan, mencoba mencari asal suara tersebut, namun tidak menemukan apapun. Keringat dingin mengalir di pelipis Pak Darto. Dia tahu mereka harus bertindak cepat, tetapi di dalam pos yang sempit itu, mereka seakan terperangkap dalam kengerian yang tidak bisa dijelaskan. Malam yang terasa begitu panjang, kini berubah menjadi mimpi buruk yang tidak berujung. Tawa itu semakin keras, seolah-olah makhluk tak kasat mata itu menikmati ketakutan mereka. Keempat pria itu merapat ke tengah ruangan, bersiap menghadapi apapun yang mungkin datang. Namun dalam hati, mereka semua tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh di luar kemampuan mereka. Suara tawa yang menggema itu semakin keras, menciptakan getaran tak kasat mata yang menghantam dada mereka. Keempat pria itu berdiri saling berdekatan, mencoba mencari perlindungan di tengah pos ronda yang kini terasa lebih seperti penjara. Wajah mereka pucat, dan nafas mereka semakin cepat seiring dengan meningkatnya rasa takut yang menjalar. Surya yang terlihat paling ketakutan mulai mundur ke dinding, berharap bisa menemukan jalan keluar lain. Namun yang ditemuinya hanyalah dinding kayu yang dingin dan tak bersahabat. "Ini tidak benar, ini tidak benar," ucapnya dengan suara panik. Pak Darto mencoba menenangkan dirinya dan yang lainnya. "Kita harus tetap tenang. Apapun ini, kita tidak boleh membiarkannya menguasai kita." Namun, sulit untuk tetap tenang ketika sesuatu yang tidak terlihat terus menciptakan kegelisahan yang luar biasa. Suara tawa itu perlahan memudar, tetapi kengerian yang ditinggalkannya masih membekas di setiap sudut ruangan. "Kita harus keluar dari sini," ucap Karman. Matanya mencari jalan keluar. Pintu terkunci, tapi mungkin kita bisa menjebol jendela. Pak Darto mengangguk setuju. "Benar, kita coba jebol jendela. Kalau perlu kita hancurkan saja kaca itu,"
Mereka bergerak ke arah jendela yang tampak seperti satu-satunya jalan keluar dari pos ronda yang kini berubah menjadi tempat terkutuk. Karman dan Andi mencoba mendorong jendela itu, tetapi sama seperti pintu, jendela itu juga tidak mau terbuka. Seolah-olah seluruh bangunan telah ditutup untuk menahan mereka di dalam. Apa-apaan ini? Teriak Andi frustasi, mencoba menghantam kaca dengan kepalan tangan. Tapi apa yang terjadi? Hanya tangannya yang memantul tanpa memberikan hasil apapun. Jangan menyerah, seru Pak Darto. Meski dalam hatinya dia sendiri mulai kehilangan harapan. Mereka mencoba segala cara dari mendorong hingga menghantam jendela, tetapi tidak ada yang berhasil. Kaca itu tidak pecah, bahkan tidak retak sedikit pun. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang melindunginya, mengunci mereka di dalam. Di tengah kepanikan, mereka mendengar suara pelan dari luar. Suara yang terdengar seperti langkah kaki yang lembut namun berat. Suara itu mendekat, semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di luar jendela. Mereka semua membeku menahan napas, berharap suara itu akan pergi. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Perlahan, sosok yang tadi terlihat Pak Darto muncul di luar jendela. Sosok tinggi yang mengerikan itu berdiri tegak dengan mata yang menyala merah seperti bara api. Wajahnya tidak jelas, diselimuti bayangan pekat. Tetapi, kehadirannya cukup untuk membuat mereka gemetar ketakutan. Ini tidak mungkin. Surya bergumam, lututnya lemas, dan dia jatuh terduduk di lantai. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana menatap mereka dengan mata merahnya yang menakutkan. Waktu seolah berhenti dan tidak ada seorang pun yang berani bergerak atau berbicara. Detik demi detik berlalu dalam keheningan yang mencekam, sebelum akhirnya sosok itu perlahan memudar, menghilang begitu saja seperti asap yang tertiup angin. Namun, sebelum mereka bisa bernapas lega, lampu di dalam pos ronda mulai berkedip lagi. Kali ini lebih cepat dan intens. Ruangan terasa semakin sempit, dan kegelapan mulai merayap dari setiap sudut, menelan cahaya yang tersisa. Malam ini sepertinya tidak akan pernah berakhir, bisik Pak Darto. Dan saat itu, mereka semua menyadari bahwa mereka mungkin tidak akan pernah keluar dari tempat ini. Setelah sosok itu menghilang, keempat pria di pos ronda hanya bisa berdiri terdiam, mencerna apa yang baru saja mereka alami. Pikiran mereka kacau, terperangkap antara kenyataan dan kengerian yang terasa semakin nyata. Karman, yang biasanya paling berani di antara mereka, kini terlihat paling cemas dengan tangan yang gemetar dan mata yang terus mengawasi setiap sudut ruangan. Kita tidak bisa tinggal di sini, ucap Karman akhirnya dengan suara tegas, meskipun penuh dengan ketakutan. Kita harus keluar, bagaimanapun caranya. Apa yang kau pikirkan? Pintu terkunci, jendela tidak bisa dipecahkan. Kita terjebak di sini, jawab Andi, suaranya terdengar putus asa. Namun, Karman tidak mau menyerah. Dia melihat ke arah atap, berharap mungkin ada celah atau jalan keluar yang bisa mereka gunakan. Mungkin kita bisa memanjat ke atap dan keluar dari sana. Pak Darto yang mendengar usul itu berpikir sejenak. Ini mungkin ide yang bagus. Kita bisa coba. Tanpa banyak bicara lagi, mereka segera mencari cara untuk memanjat ke atap. Mereka mengumpulkan kursi dan meja, menyusunnya menjadi tumpukan yang cukup tinggi untuk mencapai langit-langit. Surya yang masih gemetar ketakutan, diajak untuk naik terlebih dahulu. Dengan hati-hati, Surya memanjat ke atas tumpukan itu, mencoba membuka panel langit-langit yang terbuat dari kayu. Jantungnya berdebar kencang, berharap ini bisa menjadi jalan keluar mereka. Namun, ketika dia mencoba mendorong panel itu, panel tersebut tidak bergerak sedikit pun. Surya menggertakkan giginya, mencoba mendorong lebih keras, namun panel kayu itu seolah-olah terpaku dengan kekuatan yang tidak terlihat. Usahanya untuk membuka celah kecil pun sia-sia. Dengan putus asa, dia turun dari tumpukan kursi dan meja. Wajahnya terlihat semakin pucat. Panelnya juga terkunci. Kita benar-benar terjebak, ujar Surya dengan suara serak.
Keempat pria itu saling berpandangan, merasakan keputusasaan yang semakin dalam. Mereka tidak hanya terjebak di pos ronda, tetapi juga dalam kegelapan yang semakin mencekam. Lampu yang tadi berkedip-kedip, kini menyala dengan redup, nyaris tidak memberikan penerangan apapun. Seolah-olah cahaya itu sedang ditelan oleh kegelapan yang merayap dari sudut-sudut ruangan. Pak Darto menarik nafas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Meski dalam hati dia merasa sama putus asanya dengan yang lain. Kita harus tetap tenang. Kita belum tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tapi kita tidak boleh kehilangan akal. Namun, kata-kata itu lebih terdengar seperti penghiburan daripada keyakinan. Rasa takut yang membara di dalam diri mereka tidak bisa diabaikan. Dan seiring berjalannya waktu, ketakutan itu semakin kuat. Andi tiba-tiba mendengar sesuatu, suara berdesir yang datang dari bawah lantai pos ronda. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang merayap, menggesek kayu di bawah kaki mereka. Dia melangkah mundur dengan wajah penuh ketakutan. Kalian dengar itu? Mereka semua terdiam mendengarkan dengan seksama. Suara itu semakin jelas seperti sesuatu yang bergerak di bawah lantai, mencari jalan keluar. Mereka saling berpandangan dengan cemas, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Lantai ini tidak ada ruang di bawahnya, gumam Pak Darto dengan kebingungan. Ini lantai kayu biasa, tidak ada ruang kosong di bawahnya. Namun suara itu terus berlanjut, seolah-olah sesuatu memang sedang berusaha menerobos ke atas. Karman yang sudah sangat ketakutan mulai panik. Apapun itu, kita tidak bisa menunggu sampai dia muncul. Pak Darto sendiri memberi isyarat kepada yang lain untuk mempersiapkan diri. Ambil apa saja yang bisa digunakan sebagai senjata. Perintahnya mencoba untuk tetap tegas, meski hatinya dilanda rasa takut. Mereka mengambil tongkat kayu dan alat-alat lain yang ada di pos ronda, bersiap menghadapi apapun yang akan muncul. Suara gesekan itu semakin keras, hingga akhirnya berhenti tiba-tiba. Keheningan yang mencekam menyelimuti mereka, dan dalam hati mereka semua tahu bahwa sesuatu yang mengerikan sedang menunggu untuk muncul. Tanpa peringatan, lantai kayu di tengah-tengah pos ronda retak, menciptakan celah yang kecil namun menakutkan. Dari celah itu, sebuah tangan kurus dan berwarna gelap menjulur keluar, mencengkram lantai kayu dengan kekuatan yang tidak wajar. Mereka semua tersentak mundur, menatap dengan ngeri, ketika tangan itu mulai merayap keluar dari celah. Tangan itu diikuti oleh tangan yang sama kurus dan mengerikan, seolah-olah sosok yang telah lama terkubur dalam tanah, kini sedang berusaha keluar. Sialan, apa ini? Teriak Andi, hampir melemparkan tongkat kayunya karena ketakutan. Pak Darto mencoba untuk tetap tenang, meskipun tangannya gemetar. Kita harus menghancurkan tangan itu sebelum dia keluar sepenuhnya. Namun, sebelum mereka bisa bertindak, seluruh pos ronda bergetar hebat, seolah-olah gempa bumi melanda hanya di tempat itu. Cahaya lampu yang redup mulai berputar-putar, menciptakan bayangan yang bergerak liar di sekeliling mereka. Suara-suara aneh mulai terdengar di udara, seolah-olah ada banyak makhluk tak terlihat yang berbisik-bisik di sekitar mereka. Ketika tangan itu mulai menarik dirinya lebih jauh ke atas, seluruh ruangan tiba-tiba diselimuti oleh kegelapan pekat, menelan semua cahaya yang tersisa, dan dalam kegelapan itu terdengar suara tawa yang mereka kenal, suara tawa yang memekakan telinga dan menakutkan, seolah-olah kegelapan itu sendiri sedang menertawakan mereka. Ketika kegelapan menyelimuti pos ronda, ketakutan mereka mencapai puncaknya. Suara tawa yang menggema itu membuat mereka merasa semakin terpojok. Mereka tidak bisa melihat satu sama lain, apalagi apa yang terjadi dengan sosok mengerikan yang mulai muncul dari celah lantai tadi. Pak Darto mencoba mengatur nafasnya yang memburu. Dalam kegelapan yang mencekam, dia berusaha mencari pegangan, namun tangannya hanya meraih kehampaan. Tenang, kita harus tetap bersama-sama, serunya meskipun suaranya terdengar putus asa, tapi tidak ada jawaban. Suara tawa itu telah menghilangkan semua keberanian mereka.
Satu-satunya hal yang mereka dengar hanyalah detak jantung mereka sendiri yang berdetak cepat dan keras di telinga. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, sebuah suara lembut dan dalam terdengar, "Kalian semua akan membayar dosa-dosa kalian." Suara itu terasa asing, namun sekaligus akrab, seolah-olah datang dari masa lalu yang sudah lama dilupakan. Pak Darto merasakan tengkuknya meremang. Suara itu entah bagaimana mengingatkannya pada kejadian lama, sebuah peristiwa yang telah dia kubur jauh di dalam ingatannya. Sementara itu, Karman, Andi, dan Surya mulai panik. Mereka mencoba meraba-raba di dalam kegelapan, berharap menemukan satu sama lain. Namun setiap kali mereka meraih sesuatu yang mereka rasakan hanyalah udara kosong. Pak Darto mencoba mengingat peristiwa yang mungkin terkait dengan suara tersebut. Dia mengingat sebuah kejadian beberapa tahun yang lalu, ketika desa mereka dilanda bencana besar. Sebuah kecelakaan tragis terjadi di dekat desa, di mana beberapa warga desa tewas dalam kebakaran hebat. Peristiwa itu selalu dianggap sebagai kecelakaan biasa, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya. Desas-desus mengatakan bahwa kebakaran itu tidak sepenuhnya kecelakaan. Ada yang mengatakan bahwa ada pengkhianatan dan balas dendam yang terlibat, dan beberapa orang percaya bahwa roh-roh para korban tidak pernah benar-benar beristirahat dengan tenang. Pak Darto mulai merasa bahwa mungkin peristiwa itu ada hubungannya dengan apa yang mereka alami sekarang. Kalian semua tidak bersalah, tapi dosa para leluhur kalian belum tertebus. Suara itu kembali terdengar, lebih dekat kali ini, seolah-olah pemilik suara tersebut berdiri tepat di belakang mereka. Pak Darto merasakan sesuatu yang dingin menyentuh bahunya, membuatnya melompat mundur. Dia ingin berteriak, tetapi suara itu seolah-olah tertahan di tenggorokannya. Dia berusaha keras untuk mengingat lebih banyak, mencari petunjuk yang bisa menjelaskan kejadian aneh ini. Di sisi lain, Andi akhirnya berhasil meraih tangan Karman yang juga panik. "Kita harus keluar dari sini. Kita harus keluar." Teriaknya mencoba menarik Karman ke arah pintu. Meskipun dalam kegelapan, dia tidak tahu arah mana yang benar. Namun, ketika mereka mencoba melangkah, langkah mereka tiba-tiba terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menarik mereka kembali. Seakan-akan lantai di bawah mereka berubah menjadi lumpur pekat yang menelan setiap gerakan mereka. Karman merasa kakinya mulai tenggelam. Dia mulai menjerit, "Apa ini? Lepaskan aku! Lepaskan aku!" Tetapi semakin dia melawan, semakin dalam dia tenggelam ke dalam kegelapan itu. Pak Darto yang mendengar teriakan Karman mencoba meraih mereka dalam kegelapan, tetapi tidak berhasil. Sebelum dia bisa melakukan apa-apa, suara lembut itu kembali terdengar. Kali ini dengan nada yang lebih dingin. Tidak ada jalan keluar dari dosa-dosa masa lalu. Dan pada saat itu, sesuatu di dalam dirinya sadar bahwa malam ini bukan hanya tentang mereka yang berada di pos ronda. Ini adalah malam yang akan menuntut mereka untuk menghadapi bayangan dari masa lalu yang telah lama mereka abaikan. Teriakan Karman berhenti tiba-tiba, dan keheningan kembali menyelimuti pos ronda. Hanya ada kegelapan dan perasaan takut yang begitu nyata. Kabut tebal yang menyelimuti setiap jengkal ruangan. Pak Darto mencoba meraba-raba kegelapan, tetapi yang dia temukan hanyalah kehampaan. Seolah-olah seluruh pos ronda telah berubah menjadi ruang yang tak terbatas, penuh dengan kengerian yang tak terlihat. Surya yang berdiri tak jauh dari Pak Darto mulai merasakan hal yang sama. Kakinya tidak lagi menjejak lantai. Kakinya tidak lagi menjejak lantai kayu yang dingin, melainkan terasa seperti melayang di atas sesuatu yang tidak stabil. Dia panik, berusaha menemukan pijakan yang nyata, tetapi tidak ada apapun di bawahnya. Kegelapan yang pekat menghapus semua batasan fisik, membuatnya terasa seolah-olah dia hanyut di tengah lautan kehampaan. "Pak Darto, di mana kalian?" Suara Surya terdengar gemetar, hampir seperti bisikan yang tenggelam dalam kesunyian. Pak Darto mendengar panggilan Surya, tetapi suaranya terdengar begitu jauh, seperti berasal dari dunia lain.
Dia mencoba membalas, "Kami di sini, tetaplah tenang." Namun suaranya sendiri terdengar hampa, seolah-olah terserap oleh kegelapan yang tak berujung. Di tengah kegelapan, ingatan-ingatan lama mulai bermunculan dalam pikiran Pak Darto. Dia melihat bayangan orang-orang yang pernah dia kenal, wajah-wajah yang dulu akrab, tetapi kini terlihat samar, seperti siluet yang kabur dalam mimpi buruk. Dia melihat kebakaran besar yang terjadi bertahun-tahun lalu, api yang menjilat-jilat dan asap tebal yang memenuhi udara. Di tengah kebakaran api itu, ada sosok-sosok yang meratap meminta pertolongan, tetapi tidak ada yang datang untuk menyelamatkan mereka. Pak Darto terhuyung-huyung ke belakang, mencoba mengusir bayangan itu dari pikirannya, tetapi mereka semakin nyata, semakin dekat. Dia menyadari bahwa apa yang dia lihat bukanlah sekedar ingatan, tetapi sesuatu yang lebih dari itu, sesuatu yang membawa dendam dari masa lalu. Di sisi lain, Andi dan Karman masih berjuang untuk keluar dari perasaan terperangkap di kegelapan yang kental. Mereka merasakan tarikan kuat yang seolah-olah menarik mereka semakin dalam ke dalam kegelapan, seperti tangan-tangan tak terlihat yang mencengkeram tubuh mereka dengan erat. "Aku tidak bisa bergerak," teriak Karman dengan panik. Dia merasakan tubuhnya semakin tenggelam ke dalam kegelapan yang pekat, dan rasa takut yang tak tertahankan mulai menguasai pikirannya. Andi yang berada tak jauh darinya berusaha keras untuk menarik diri keluar, tetapi usahanya sia-sia. Setiap kali dia mencoba bergerak, kegelapan itu terasa semakin berat, menjeratnya seperti jaring yang tidak bisa dipatahkan. "Kita harus tetap bersama, jangan terpisah," seru Andi. Meskipun dia sendiri merasa ketakutan, namun suara Andi semakin memudar, dan kegelapan itu seolah-olah menelan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Pak Darto mendengar suara langkah kaki yang tidak wajar, seperti sesuatu yang berjalan dengan ritme yang lambat dan menyeramkan. Langkah itu semakin mendekat, dan akhirnya berhenti tepat di belakangnya. Pak Darto merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dengan perlahan dia berbalik, meskipun di hatinya dipenuhi rasa takut yang tak terukur. Di sana, di tengah kegelapan, dia melihat sosok yang tidak asing baginya. Sosok itu mengenakan pakaian yang hangus, dengan wajah yang sebagian besar tertutup oleh bayangan, tetapi mata merahnya bersinar tajam dalam kegelapan. "Ini tidak mungkin," gumam Pak Darto, hampir tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Sosok itu menatapnya dengan tajam, dan suara lembut yang tadi terdengar kembali berbicara. "Kau tahu siapa aku? Kau tahu apa yang kau dan yang lain telah lakukan?" Pak Darto mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Ingatan-ingatan itu kembali menyeruak ke permukaan, mengingatkannya pada peristiwa yang telah lama dia coba lupakan. "Kami tidak bermaksud, itu kecelakaan." Suaranya terdengar lemah, nyaris tak terdengar. Namun, sosok itu tidak tergerak oleh penjelasannya. "Dosa tidak mengenal waktu. Kalian mungkin telah melupakannya, tetapi kami tidak pernah bisa." Pada saat itu, Pak Darto menyadari bahwa malam ini bukan hanya tentang terjebak dalam pos ronda. Ini adalah malam di mana masa lalu mereka kembali untuk menuntut keadilan. Malam di mana dosa-dosa lama kembali menghantui mereka, dan tidak ada jalan keluar dari jerat kegelapan yang telah mereka buat sendiri. Sementara itu, Surya yang masih terhuyung di dalam kegelapan merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa semakin ringan, seolah-olah dia akan segera diangkat dari tempat itu. Tetapi perasaan itu tidak membawa kedamaian, melainkan ketakutan yang lebih besar. Di luar, angin mulai berhembus kencang, membuat suara melengking yang menusuk telinga. Suara itu semakin kuat seiring dengan munculnya bayangan-bayangan yang berputar di sekeliling mereka, seperti arwah-arwah yang terperangkap di antara dunia ini dan dunia lain. "Malam ini akan menjadi malam terakhir kalian." Suara itu bergema menggetarkan jiwa mereka. Angin yang berhembus kencang seakan membawa jeritan dan rintihan dari dunia lain. Bayangan-bayangan yang berputar di sekitar pos ronda kini tampak semakin jelas.
Mereka bukan lagi sekadar bayangan, melainkan sosok-sosok yang menyerupai manusia, tetapi dengan wajah-wajah yang terdistorsi oleh kemarahan dan penderitaan. Mata mereka menyala dengan api dendam yang tidak pernah padam, menatap tajam ke arah keempat pria yang kini terjebak dalam kegelapan. Pak Darto berusaha menahan rasa takutnya, tetapi dia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa sosok-sosok ini adalah arwah dari masa arwah-arwah yang dulu terjebak dalam kebakaran hebat yang merenggut nyawa mereka dengan cara yang begitu tragis. Mereka datang untuk menuntut keadilan yang selama ini tidak pernah mereka dapatkan. Surya yang merasakan tubuhnya semakin melayang, mulai berteriak ketakutan. Dia merasakan seolah-olah dia akan diangkat dari dunia ini dan dilemparkan ke dalam kehampaan yang tidak pernah berakhir. "Tolong, lepaskan aku!" teriaknya dengan suara penuh kepanikan. Namun tidak ada yang bisa menjawabnya. Andi dan Karman juga masih terjebak dalam kegelapan, juga merasakan ketakutan yang sama. Mereka merasakan dinginnya tangan-tangan arwah yang menyentuh mereka, menarik mereka semakin dalam ke dalam jurang yang gelap dan tak berujung. Pak Darto menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri adalah dengan menghadapi arwah-arwah ini. Dia harus mengakui kesalahannya, meskipun dia tahu bahwa mungkin sudah terlambat untuk penebusan. Dengan hati yang berat, Pak Darto mulai berbicara. Suaranya gemetar, tetapi penuh dengan penyesalan. "Kami salah. Kami seharusnya tidak pernah membiarkan kebakaran itu terjadi. Kami seharusnya berusaha lebih keras untuk menyelamatkan kalian. Kami seharusnya tidak menutup-nutupi apa yang sebenarnya terjadi." Sosok-sosok arwah itu berhenti sejenak, mendengarkan dengan seksama. Mata mereka masih menyala dengan kemarahan, tetapi ada sesuatu dalam suara Pak Darto yang membuat mereka ragu. "Kami tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi," lanjut Pak Darto. Air mata mulai mengalir di wajahnya. "Tapi aku mohon, berikan kami kesempatan untuk menebus dosa-dosa kami. Jangan biarkan malam ini menjadi malam terakhir kami." Untuk sesaat, kegelapan di sekitar mereka seolah-olah melunak. Suara angin yang menderu mulai berubah. Suara angin yang menderu mulai mereda, dan bayangan-bayangan itu perlahan mulai memudar. Namun, sebelum mereka benar-benar menghilang, salah satu arwah berbicara dengan suara yang dalam dan penuh kekuatan. "Penebusan tidak akan datang dengan mudah. Apa yang telah terjadi tidak bisa dihapus. Tetapi, jika kalian benar-benar menyesal, kalian harus membuktikannya dengan tindakan nyata." Setelah mengatakan itu, arwah-arwah tersebut menghilang, dan kegelapan yang pekat mulai mengendur. Cahaya di dalam pos ronda perlahan kembali, meskipun masih redup. Namun, keheningan yang mencekam tetap menyelimuti ruangan itu. Surya yang akhirnya merasakan dirinya kembali menapak di lantai, terisak dalam kelegaan. Andi dan Karman yang juga berhasil terbebas dari jeratan kegelapan, saling memandang dengan wajah pucat. Mereka semua tahu bahwa meskipun arwah-arwah itu telah pergi, bayangan dari masa lalu mereka belum sepenuhnya menghilang. Pak Darto duduk terdiam, mencoba menenangkan dirinya. Kata-kata arwah tadi terus terngiang di telinganya, menyadarkannya bahwa ini baru permulaan. Malam ini mereka mungkin selamat, tetapi dosa-dosa mereka masih harus ditebus. Setelah apa yang terjadi, keempat pria itu hanya bisa duduk terdiam di pos ronda. Mereka dipenuhi oleh rasa takut dan penyesalan. Pak Darto menundukkan kepala mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Kengerian malam ini telah mengguncang jiwanya, membawa kembali ingatan-ingatan yang sudah lama dia coba lupakan. Wajah-wajah arwah yang muncul tadi terus menghantui pikirannya, mengingatkannya bahwa dosa-dosa mereka belum terhapus, meskipun malam ini berakhir. Andi yang duduk di sebelah Pak Darto menghela napas panjang. "Apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak?" "Mereka bilang kita harus menebus dosa-dosa kita. Tapi bagaimana caranya?" Pak Darto tidak segera menjawab. Dia tahu jalan penebusan tidak akan mudah.
Arwah-arwah itu telah memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, tetapi mereka harus menemukan cara untuk melakukannya dengan benar. Pikiran itu membuatnya merasa takut, tetapi juga memberinya harapan kecil. Kita tidak bisa lari dari ini, kata Pak Darto akhirnya. Suaranya rendah tapi penuh tekad. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam kebakaran itu. Kita harus membongkar kebenaran, tak peduli seberapa menyakitkan itu. Surya yang tadinya terdiam, tiba-tiba angkat bicara. Pak Darto, kita tahu bahwa kebakaran itu bukan sepenuhnya kecelakaan. Ada yang mengatakan bahwa seseorang sengaja membakar rumah-rumah itu. Tapi siapa dan kenapa? Pak Darto mengangguk pelan. Kita sudah lama mengabaikan gosip itu. Kita terlalu takut menghadapi kenyataan. Mungkin sekarang waktunya untuk mencari tahu kebenaran. Karman yang sejak tadi hanya mendengarkan, tiba-tiba berdiri. Kalau begitu, kita mulai dari mana? Desa ini punya banyak rahasia, dan tidak semua orang akan senang kalau kita mencoba membongkarnya. Pak Darto memandang keluar jendela, melihat ke arah desa yang sekarang sunyi. Cahaya bulan samar-samar mulai muncul di balik awan, memberikan sedikit penerangan di tengah kegelapan. Kita mulai dari orang-orang yang selamat dari kebakaran itu. Mereka mungkin tahu lebih banyak daripada yang pernah kita duga. Mereka semua mengangguk, meskipun dalam hati mereka masih merasa takut. Mencari tahu kebenaran berarti harus menghadapi masa lalu yang penuh dengan luka dan dendam. Tetapi mereka tahu, itu satu-satunya cara untuk menghentikan kengerian yang mereka alami malam ini. Sebelum mereka bisa bergerak, tiba-tiba di pintu pos ronda terbuka dengan keras. Sebelum mereka bisa bergerak, tiba-tiba pintu pos ronda terbuka dengan keras. Angin dingin menerobos masuk, membawa suara desiran yang aneh. Keempatnya berbalik dengan cepat. Mata mereka membelalak lebar. Di ambang pintu, berdiri seorang wanita tua yang mengenakan pakaian lusuh. Wajahnya penuh dengan keriput, tetapi matanya menyala dengan sinar yang tidak wajar. Sudah waktunya kalian tahu, kata wanita tua itu dengan suara bergetar. Aku tahu siapa yang membakar rumah-rumah itu dan kenapa mereka melakukannya. Pak Darto menatap wanita itu dengan kaget. Siapa kau? Dan bagaimana kau tahu? Wanita itu tertawa kecil. Suara tawanya serak dan penuh dengan kesedihan. Aku sudah melihat banyak hal dalam hidupku, termasuk kebohongan dan pengkhianatan. Aku adalah satu-satunya yang selamat dari malam itu, dan aku tahu semua rahasia yang tersembunyi. Wanita itu berjalan masuk ke dalam pos ronda. Langkahnya berat, tetapi penuh tekad. Kalian ingin menebus dosa-dosa kalian. Kalian ingin menghentikan arwah-arwah itu. Maka dengarkanlah apa yang akan kukatakan. Keempat pria itu saling berpandangan. Mereka merasa bahwa mereka berada di ambang menemukan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Mereka tahu apa yang akan mereka dengar mungkin tidak akan mudah diterima. Tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri malam panjang yang penuh kengerian ini. Wanita tua itu duduk di kursi tua yang berderit, dan mereka semua berkumpul di sekelilingnya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Cahaya dari lampu di pos ronda berkedip-kedip, menambah kesan suram pada malam itu. Aku adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Wanita tua itu memulai. Suaranya rendah tetapi jelas. Kebakaran itu bukan kecelakaan. Itu adalah pembalasan dendam. Mereka semua menahan nafas, mendengarkan dengan seksama. Beberapa tahun sebelum kebakaran itu terjadi, ada seorang pria kaya yang datang ke desa ini. Dia berjanji akan membawa kemakmuran bagi desa dengan membuka lahan perkebunan besar. Dia mengajak banyak penduduk untuk bekerja dengannya, menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Tapi, di balik senyum dan janjinya, dia hanya ingin mengambil alih tanah mereka. Wanita tua itu berhenti sejenak, melihat ke arah Pak Darto. Keluarga-keluarga yang menolak menjual tanah mereka mulai menghadapi masalah. Tanaman mereka dirusak,
ternak mereka mati tanpa sebab yang jelas, dan ketika semua itu tidak berhasil membuat mereka menyerah, kebakaran itu terjadi. Mata Pak Darto melebar. Jadi, kebakaran itu disengaja? Wanita itu mengangguk. Ya, malam itu, sekelompok pria yang dibayar oleh orang kaya itu menyusup ke rumah-rumah orang yang menolak menjual tanah mereka dan membakarnya. Mereka tidak peduli apakah ada orang di dalamnya atau tidak. Yang penting adalah mengirimkan pesan bahwa penolakan tidak akan ditoleransi. Pak Darto merasa darahnya mendidih mendengar cerita itu. Tapi kenapa semua ini disembunyikan? Kenapa tidak ada yang berbicara? Wanita tua itu tertawa pahit. Orang kaya itu punya banyak koneksi, termasuk di pemerintahan. Mereka yang tahu lebih memilih diam daripada menghadapi konsekuensinya. Beberapa dari mereka menerima suap, yang lain diancam, dan yang paling menyedihkan, mereka yang seharusnya melindungi warga malah ikut terlibat. Andi yang sejak tadi mendengarkan dengan wajah tegang bertanya, bagaimana dengan arwah-arwah itu? Kenapa mereka kembali menghantui kami malam ini? Wanita tua itu menatap Andi dengan tatapan sedih. Arwah-arwah itu tidak bisa tenang karena mereka mati dengan cara yang tidak adil. Mereka adalah korban dari kejahatan, tetapi tidak ada yang membela mereka. Tidak ada yang menuntut keadilan untuk mereka. Malam ini, mereka kembali untuk menuntut penebusan. Pak Darto merasa berat di dadanya. Dia tahu apa yang harus mereka lakukan sekarang sudah jelas. Kita harus mengungkap kebenaran ini. Kita harus memastikan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas kebakaran itu dihukum. Meskipun itu berarti kita harus menghadapi konsekuensi yang berat. Wanita tua itu mengangguk. Itulah satu-satunya cara untuk menghentikan arwah-arwah itu. Kebenaran harus terungkap dan keadilan harus ditegakkan. Mereka semua setuju, meskipun dalam hati mereka merasa takut akan apa yang terjadi selanjutnya. Namun mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lari lagi. Ini adalah saatnya untuk bertindak. Pak Darto, Andi, Surya, dan Karman bersiap untuk menghadapi hari-hari sulit yang akan datang. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan mungkin akan membahayakan mereka. Tapi mereka juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri mimpi buruk yang telah menghantui mereka. Malam itu mereka meninggalkan pos ronda dengan tekad yang kuat. Mereka akan membongkar kebenaran yang telah lama tersembunyi, tidak peduli seberapa berbahaya itu, dan dengan itu mereka berharap bisa memberikan ketenangan bagi arwah-arwah yang telah menderita terlalu lama. Malam yang tampak seperti tidak akan pernah berakhir, akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda fajar. Cahaya pagi perlahan menyingsing, memberikan harapan baru bagi mereka yang telah berjuang melalui kegelapan. Meskipun perjalanan mereka belum selesai, mereka tahu bahwa mereka telah mengambil langkah pertama menuju penebusan. Cerita berakhir dengan penekanan pada penebusan dosa, pengungkapan kebenaran, dan keberanian untuk menghadapi masa lalu yang kelam. Para karakter dalam cerita bertekad untuk menegakkan keadilan, meskipun tahu bahwa itu akan membawa konsekuensi yang berat bagi mereka. Ini adalah perjalanan moral yang membawa mereka dari kegelapan menuju cahaya, baik secara harfiah maupun simbolis.